oleh Yati Setiawati. Sepulang sekolah, aku mampir ke rumah nenek. Saat berjalan menuju gang rumah nenek, di seberang jalan, terlihat ada sebuah mobil ambulan. Seseorang baru saja digotong masuk ke dalam ambulan itu oleh beberapa petugas medis. Sepertinya, baru saja ada kecelakaan, karena ada beberapa polisi, dan garis polisi juga di sana. Assalamualaikum. Nek, ini Tika. Tika bawa sesuatu nih buat nenek. Aku masuk ke rumah nenek yang memang tidak terkunci. Kuhampiri nenek yang sedang duduk di kursi goyangnya. Sambil mencium punggung tangannya. Nenek terlihat senang aku datang. Apalagi aku membawa kue mochi kesukaannya. Nenek lahap bener makan mochinya. Nenek hanya tersenyum, sambil terus melanjutkan makan mochi. Nek, Tika bikinin teh anget ya. Sambil berlalu ke dapur, nenek hanya mengangguk tanda setuju. Kulihat dapur nenek begitu usang. Banyak debu, piring kotor, bahkan ada pecahan gelas bekas minuman yang tumpah dikerubutin semut di lantai. Ya sudahlah, aku rapikan dulu semuanya, sambil menunggu air mendidih. Nenekku tinggal sendirian. Rumahnya memang tak jauh dari rumahku. Mamah sudah mengajak nenek untuk tinggal di rumah kami, tapi nenek menolak. Katanya nggak mau repotin anak-anaknya. Aku sering menengok nenek sepulang sekolah. Hanya seminggu kemarin aku sibuk dengan kegiatan sekolah. Jadi baru hari ini aku bisa nengok nenek. Mamaku sibuk dengan orderan jahitan ibu-ibu PKK. Jadi belum sempet juga nengok nenek. Tuat. Suara teko di atas kompor, tanda air sudah mendidih sempurna. Aku seduh teh celup dalam cangkir bermotif bunga. Tanpa gula karena mochinya sudah berasa manis juga. Loh, kok nenek nggak ada ya? Nenek. Ku cari di dalam rumah, sambil terus menenteng cangkir teh tawar panas tadi. Ku cari di halaman rumah pun tidak ada. Aku kembali ke dalam rumah. Kulihat bungkusan mochi yang tadi dimakan nenek, sudah tertutup rapih lagi. Ku cari lagi di tiap ruangan, di dalam rumah. Dan ternyata, nenek sedang sholat di kamarnya. Pantesan nenek nggak nyahut dari tadi aku panggil. Ku simpan saja cangkirnya di meja, dekat kursi goyang. Aku pun duduk di teras depan, sambil menunggu abang tukang bakso lewat. Rasanya lapar sekali. Oh iya, keingetan HP di tas habis baterai, belum kukas. Aku belum ngabarin mamah juga, walau mamah pasti tahu aku ke rumah nenek. Saat ku ambil HP-ku untuk dicas, kulihat nenek masih sholat. Nenek belum selesai sholatnya, padahal mau ku tawari bakso. Teng. Bakso. Teriak abang bakso dari luar. Setelah mengecas HP-ku, aku bergegas ke dapur, mengambil 2 buah mangkuk, dan segera keluar untuk membeli bakso. Nenek aku belikan saja baksonya. Dibeli hanya pentol, dan kuahnya saja. Biasanya, nenek makan bakso dengan nasi. Nek, aku beliin bakso, sini Nek. Makan bareng yuk. Teriakku. Sambil mengaduk bakso. Agar kecap, saus dan sambalnya menyatu sempurna dengan kuahnya. Wih, seger banget. Mungkin, saking seriusnya aku makan bakso. Sampai-sampai tak sadar, nenek sudah ada di sebelahku. Memegang semangkok bakso, yang siap disantapnya. Nggak pakai nasi Nek. Biasanya pakai. Tika ambilin ya. Sekali lagi nenek tak bicara. Hanya menggeleng. Oke. Ayo lanjutkan makan baksonya. Oh ya, HP-ku yang dicas pasti sudah bisa dinyalain nih. Aku pun menuju kamar nenek dan mengecek HP-ku, sambil tiduran di kasur nenek. Nek, Tika sambil rebahan di kasur ya. Kalau nenek perlu sesuatu, panggil aja Tika. Walau tanpa jawaban dari nenek, aku anggap nenek mengiyakan ucapanku. Baru saja kunyalakan, notif HP-ku mulai beruntun, masuk satu persatu, membuat HP-ku tak henti berbunyi dan bergetar. Ku tunggu dulu sampai berhenti sendiri deh. Terlihat panggilan tak terjawab, dan wa dari mamah, dan beberapa wa dari teman sekelasku. Tapi paling banyak wa dari mamah.
Mungkin mama khawatir, belum aku kabari. Segera ku buka WA tersebut. Muncullah di layar HP-ku chat dari mamah yang isinya ping, 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 semua. Aku scroll ke atas, masih saja ping isinya. Hingga akhirnya ada voice note dan pic yang masih loading. Lalu paling atas mamah bertanya, "Tika, kamu di mana? Cepet pulang." Sambil menunggu loading, aku jawab dulu chat mamah dan mengabari kalau aku sedang di rumah nenek seperti biasa. Belum sempat ku balas, mamah sudah menelpon. "Tika, kamu di mana nak?" "Tika masih di rumah. Bentar lagi pulang. Lagi rebahan bentar di kamar nenek." Suara mamah kurang jelas. Mungkin jaringannya sedang bermasalah. Lalu panggilan terputus. Tut tut tut. Aku beranjak dari tempat tidur, merapihkannya, dan pamit pada nenek, yang sedari tadi hanya duduk di kursi goyang, menatap kosong keluar jendela seperti biasa. "Nek, Tika pamit ya." Sambil ku cium punggung tangannya. Tak seperti biasanya, nenek tak menjawab lagi. Kulihat di sudut matanya, nampak setetes air mata yang siap terjatuh melalui pipinya yang nampak sudah keriput termakan usia. Aku tersentak. Hatiku tiba-tiba sakit. Entah apa yang dirasakan nenek sekarang. Aku hanya bisa memeluknya. Tak tega rasanya, aku meninggalkan nenek sendirian di sini. Tak lama, nenek melepaskan pelukanku dan tersenyum penuh makna padaku. Kuhapus bekas air mata di pipinya. "Nenek ikut Tika ke rumah mamah yuk, nenek di sini kesepian ya." Tika jadi nggak tega mau pulang ninggalin nenek di sini. Nenek hanya tersenyum, lalu mengusap lembut rambutku sambil merapihkannya. Namun tetap tak berkata apa-apa. Kubantu nenek beranjak dari duduknya. Lalu nenek memberiku bungkusan kresek hitam. Kulihat isinya kotak kue mochi yang tadi kubawa. "Loh, ini kan mochi punya nenek." Isyarat nenek mengatakan bahwa ini untukku. "Baiklah, aku bawa sisanya, Nek." Nenek mengantarku hingga pintu depan rumahnya. Entah kenapa, saat aku keluar dari rumah nenek ada perasaan sedih yang mendalam. Apalagi tadi sempat melihat nenek menangis lalu kupeluk. Rasanya tak tega meninggalkannya. Tapi nenek selalu saja menolak ketika ku ajak tinggal di rumahku. "Assalamualaikum. Nek, Tika pamit. Besok Tika mampir lagi ke sini ya, Nek," ucapku sembari mencium tangan nenek yang terasa dingin. Sampai di gerbang, ku buka kunci gerbang. Saat akan aku kunci kembali, kulihat nenek masih berdiri di pintu. Kali ini, beliau melambaikan tangannya sambil tersenyum. Ku balas senyum yang penuh rindu itu, dan aku pun melambaikan tangan. Braak. Tiba-tiba, seseorang menabrakku dengan sepeda. Aku terjatuh dan HP-ku terpental ke tengah jalan. Seorang anak kecil menabrakku. Aku kaget bukan main. "Maaf, Kak. Kakak enggak kenapa-napa kan?" tanyanya sambil membantuku berdiri lagi. "Enggak apa-apa, Dek. Hati-hati ya, main sepedanya." "Iya, Kak. Maaf." Ia pun berlalu dengan sepedanya. Ku ambil HP-ku yang tadi terpental. Ah, masih nyala. Tapi tampak tak ada sinyal. Yah, jangan-jangan rusak gara-gara tadi jatuh. Duh, ada-ada aja. Ku berjalan, menyusuri jalan perkampungan, menuju rumahku. Satu belokan lagi, aku sudah sampai. Dan aku terkejut, melihat ada bendera kuning, tertancap di belokan gang, menuju rumahku. "Siapa yang meninggal ya?" tanyaku dalam hati. Setelah berbelok menuju gang rumahku, kulihat banyak orang di depan rumahku. Ada Pak RT, Pak RW, juga Pak Ustadz. Melihatku datang, mereka semua terdiam. Jantungku berdegup kencang. Aku teringat Mama. Ku percepat langkahku agar segera sampai ke dalam rumah dan melihat apa yang terjadi. "Tika, yang sabar ya, Nak," ucap Bu RT tepat di depan pintu rumahku. Aku berdiri di depan pintu. Seseorang tertutup kain, tengah terbujur kaku, di ruang tamu rumahku. "Mama, oh."
Aku menangis sejadi-jadinya, memeluk sosok yang sudah terbungkus kain kafan itu. Tika, kamu dari mana saja? Mamah dari tadi menghubungi kamu, ucap seseorang mirip suara mamah. Namun, sedikit parau, seperti abis menangis. Tangisku semakin menjadi. Kenapa aku masih bisa mendengar suara mamah? Tika, kamu dari mana saja? Ucapnya lagi. Lalu aku sadar. Saat ku berbalik melihat seseorang yang berada tepat di belakangku. Mamah. Segera kupeluk sosok itu tanpa berpikir lagi. Namun, aku lantas tersadar. Kalau yang kupeluk ini mamah, lalu siapa yang terbaring itu? Tika, nenekmu sudah meninggal. Kamu harus ikhlas ya nak, ucap mamah saat aku menangis dalam pelukannya. Nenekmu meninggal tadi siang. Terserempet motor di depan gang rumahnya. Saat pulang dari warung, seberang jalan raya, jelas mamah. Setelah itu, semuanya berubah gelap dan aku tak sadarkan diri. Semalaman aku tertidur pulas. Setelah pingsan aku sempat sadarkan diri, saat nenek mulai digotong, memakai keranda untuk segera dimakamkan. Namun, mama bilang aku berteriak-teriak, seperti orang kesurupan, dan pingsan lagi. Pagi ini aku bangun di kamarku. Kepalaku sedikit pusing. Masih belum bisa mencerna kenyataan. Kejadian kemarin sungguh di luar nalar. Nenek, kuteteskan air mata setiap aku mengingatnya. Tika, kamu minum dulu nih, biar cepet baikan, ucap mamah sambil menyodorkan segelas air teh manis hangat kepadaku. Aku pun sedikit bergeser agar bisa duduk bersandar pada dipan kasurku. Mah, nenek, tak kulanjutkan. Aku takut mamah jadi sedih juga. Udah, kamu gak usah sedih. Nenek udah dimakamin kemarin sore. Semuanya sudah takdir. Kamu yang sabar ya, yang ikhlas. Biar nenek juga tenang dan bahagia di sana, hibur mamah sambil mengusap rambutku. Aku hanya bisa mengangguk sambil kuteguk lagi teh hangat ini. Sebenarnya aku ingin cerita kejadian kemarin pada mamah saat ke rumah nenek. Tapi, ya sudahlah. Biar aku saja yang tahu. Takut jadi kepikiran sama mamah. Mah, mamah lihat HP-ku nggak? Tanyaku pada mamah. Itu sayang, mamah taruh di bawah bantal. Udah bisa ditebak kamu pasti nanti nyariin, makanya mamah sengaja taruh situ aja. Oh iya, makasih ya mah. Iya sayang. Mamah mau ke Pak Ustadz dulu ya. Mau nanya persiapan tahlilan nenek. Kamu di sini aja, ada Mbok Iem di dapur. Iya mah. Aku terfokus pada HP-ku, yang masih saja belum ada sinyal. Di desa kami, memang masih dilakukan tradisi tahlilan, selama 7 hari jika ada yang meninggal. Apalagi, seringkali memakai sesajen, yang katanya untuk memberi makan arwah si orang yang meninggal. Mitosnya, selama 40 hari, lelembutnya masih berada di rumahnya. Udah habis segelas kok masih haus ya? Mbok Iem, Mbok. Aku beranjak dari kasur, dan keluar kamar menuju dapur, mencari Mbok Iem. Di pintu dapur, kulihat Mbok sedang mencuci piring. Di atas kompor, kulihat ada sesuatu yang sedang dimasak. Wanginya seperti opor ayam kesukaanku. Aku pun mendekati si Mbok. Mbok, tolong bikinin teh manis ya Mbok, Tika masih haus. Padahal tadi udah habis 1 gelas. Tanpa berkata apa-apa, si Mbok pun mengambil gelas kosong yang kusodorkan. Lalu membuatkanku teh dan memberikannya padaku. Makasih ya Mbok, ucapku sambil berlalu menuju ruang tengah. Ku duduk di sofa dan mulai menyalakan TV. Saat akan ku minum teh buatan si Mbok tadi, mataku dikejutkan dengan air yang ada di dalam gelas tadi yang berubah menjadi merah darah. Spontan aku melempar gelas itu. Pecahlah di lantai. Tak lama si Mbok datang menghampiriku. Kenapa non, kok dilempar gelasnya? Non Tika nggak kenapa-kenapa kan? Mbok Iem bertanya padaku, sambil mengumpulkan pecahan kaca, yang berhamburan di lantai.
Itu mbok, airnya. Airnya jadi darah. Aku terbata mengatakannya. Air apa non? Gelas ini nggak ada airnya kok. Tapi tadi Tika yang minta mbok Iem buatin tehnya. Aku masih terbata. Buatin teh. Mbok kan baru aja masuk. Mbok tadi ke warung sebentar. Nih beli bumbu opor, sama sabun pencuci piring, Simbo sampai memperlihatkan kresek yang dibawanya. Aku bergegas menuju dapur untuk mencari sosok yang tadi kutemui dan menyerupai Simbo. Tapi tak kutemui di sana, pun di kamar mandi belakang. Ketika kulihat keluar halaman belakang rumah dari jendela dapur, aku melihat sosok nenek, tapi kali ini tampak menyeramkan. Ia terlihat menyeringai menatapku dengan mulut dan tubuhnya yang berlumuran darah. Aku hilang kendali, lalu pingsan lagi. Aku tersadar dengan bau kayu putih di hidungku. Kulihat aku sudah di kamarku lagi, dan Mama ada di sampingku. Langsung aku peluk Mama. Mulutku tak sanggup lagi bercerita pada Mama. Kamu kenapa sih pingsan lagi? Kata Mbok Iem, kamu pingsan pas di dapur. Terus sebelumnya lempar gelas ke lantai. Nggak apa-apa kok mah. Mungkin Tika besok aja. Ya udah, kamu istirahat aja ya. Siang ini, Mamah mau ke rumah nenek. Kamu di rumah aja, sama Mbok Iem ya. Ucap Mamah. Ke rumah nenek. Ngapain mah? Aku kaget dan melepas pelukanku pada Mamah. Mau beres-beres lah. Kemarin kan belum sempet ke sana. Cuma kemarin Mamah titip rumah ke Pak RW aja. Pak RW cuma gembokin gerbang rumah nenek aja katanya, nggak sempet nengok ke dalam, jelas Mamah. What? Kemarin aku tuh di rumah nenek. Sempet beli bakso juga. Masa Pak RW nggak lihat? Terus aku pulang pun itu gerbang nggak dikunci kok. Hayo, ngelamun. Oh iya. Kemarin kamu tuh kemana sih? Mamah teleponin kok nggak diangkat. Kemarin, Tika. Kerja kelompok mah di rumah Eka. Kan baterai HP habis, jet nggak sempet ngabarin ke Mamah. Kirain Mamah ke rumah nenek. Pantesan mochi nenek kamu bawa pulang lagi. Berarti nenek belum sempet nyicip kuenya ya. Mama terlihat sedih. Udah kok mah. Maksud kamu? Maksud Tika udahlah mah. Jangan bikin Tika tambah sedih. Iya sayang, maafin Mamah ya. Mah, Tika ikut ya ke rumah nenek. Tika kangen sama nenek. Kamu kan masih lemes. Boleh deh. Tapi ada syaratnya. Jangan pingsan lagi ya. Mamah cubit hidungku. Enggak lah mah. Udah kuat lagi kok Tika. Ya udah. Yuk siap-siap ya. Mamah mau ganti baju dulu. Oke Mamah. Mamah sedang membuka gembok gerbang rumah nenek. Aku perhatikan, memang digembok. Padahal kemarin jelas-jelas aku bisa keluar dari rumah nenek. Yuk sayang kita masuk. Ajak Mamah. Aku pun mengikutinya. Angin berhembus menerpa wajahku saat kami memasuki pekarangan rumah nenek. Angin seakan menyapu daun-daun kering yang berserakan. Aku hanya memperhatikan sekitar rumah nenek. Kulihat tak ada yang berbeda dengan kemarin saat aku kemari menengok nenek. Mataku tertuju pada jendela di lantai atas rumah nenek. Seolah ada sosok yang memperhatikan kami dari jendela sana. Mamah membuka pintu dan kami pun masuk ke dalam rumah. Di tengah ruangan ada 2 buah mangkuk di atas meja. Aduh, Mamah pasti bertanya tentang mangkuk itu. Tapi ternyata tidak. Mamah malah menyuruhku untuk membereskannya. Aku dan Mamah pun mulai membereskan setiap ruangan di rumah nenek. Lalu, Mamah keluar untuk menyapu di halaman depan dan belakang rumah nenek. Dan aku menyapu bagian dalam rumah nenek. Saat aku menyapu di ruangan tengah, sekilas ku melihat sosok nenek. Tengah berdiri di dekat tangga. Dan melambaikan tangannya padaku. Lalu menunjuk ke arah lantai atas. Aku kaget. Aku lempar sapu di tanganku. Aku berpaling dan menutup wajahku dengan kedua tanganku.
Ketika kulihat lagi ke arah tangga, sosok itu sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba terdengar sesuatu di loteng. Brung. Aku penasaran melihat ke lantai atas. Apalagi tadi aku lihat sosok nenek menunjuk ke arah loteng. Aku pun menaiki setiap anak tangga yang berdebu itu menuju loteng rumah nenek. Sampai di atas aku mendengar lagi suara asing itu. Kali ini bertambah cepat iramanya. Bruk, bruk, bruk. Aku berjalan mencari asal suara itu. Sampailah aku di sebuah ruangan. Kubuka pintunya. Bau lembab menyengat sekali. Astaga, aku lihat sosok nenek berdiri di sana. Sosok itu menghadap ke sebuah lemari tua, sedang membentur-benturkan kepalanya pada pintu lemari itu. Dengan langkah yang berat, ku beranikan diri untuk mendekatinya. Saat aku memasuki ruangan, sosok itu berhenti membenturkan kepala. Lalu, sosok itu menengok ke arahku dan tersenyum menyeringai. Lalu menghilang seperti asap. Aku tutup lagi mataku saat itu. Sepertinya aku mulai terbiasa dengan kehadiran sosok nenek. Lalu aku membuka lemari itu dan aku terkejut dengan apa yang kutemukan di dalamnya. Astaga, apa ini? Boneka jelangkung dengan kain berwarna hijau yang terikat di lehernya, tampak menggantung di dalam lemari tua itu. Di bawahnya, kulihat bunga 7 rupa bertaburan. Saat kubuka pintu lemari pun, bunga itu berhamburan keluar. Banyak sekali. Hingga kakiku terkubur bunga-bunga itu. Bunganya masih segar. Seperti baru saja dipetik. Tapi bukan wangi bunga yang kucium sekarang. Justru bau busuk bangkai yang sangat menyengat. Sampai aku mual, mau muntah rasanya. Aku terduduk di depan lemari itu. Menahan perutku untuk tidak muntah. Ada sebuah kotak kayu kecil. Berukiran mewah warna coklat. Dengan ornamen warna emas di pinggir-pinggirnya. Tergeletak di antara gundukan bunga 7 rupa di dalam lemari. Aku mengambilnya perlahan. Takut terjadi sesuatu, atau sosok itu datang lagi. Aku pegang erat kotak itu. Sebaiknya aku membukanya. Jauh dari lemari itu. Lagi pula bau busuknya aku tidak tahan. Aku pun beranjak. Dan duduk di sebuah kursi. Yang berada di dalam ruangan itu. Lalu dengan seksama, ku perhatikan kotak kecil itu. Aku pun membukanya. Tak jelas isinya apa. Mataku silau oleh cahaya yang memancar. Dari dalam kotak itu, ada sebuah benda kecil. Terbungkus kain putih di dalamnya. Sebelum aku mengambil benda itu, sebuah tangan keriput hitam legam, berkuku panjang, tiba-tiba saja menarikku ke dalam lemari. Aku berteriak memanggil mamah sekencang-kencangnya. Namun sia-sia. Sosok itu terus menyeretku masuk ke dalam lemari. Dan seketika itu juga, bunga yang berhamburan tadi ikut tersedot ke dalam lemari. Pintu lemari pun tertutup rapih kembali. Dan aku hilang tanpa jejak. Tika, mamah memanggil, seraya membuka pintu kamar yang terletak di loteng itu. Tempat lemari jati tua itu berada. Mamah memperhatikan sekitar ruangan itu. lalu memasukinya, sambil terus memanggil namaku. Mamah pun membuka lemari tadi. Dan tak ada apa-apa di sana. Hanya lemari kosong. Bau apek. Dan berdebu. Mamah panik. Di seluruh ruangan rumah Tika tak ada. Begitupun di luar. Mamah terus memanggil Tika. Tak ada hasil yang berarti. Tika hilang begitu saja. Padahal Mamah yakin Tika tak pernah terlihat keluar dari rumah itu. Tak lama, kabar tentang hilangnya Tika tersebar di desa itu. Semua orang ikut mencarinya, bahkan hingga ke desa tetangga. Namun sudah mau seminggu, Tika belum juga ditemukan. Tahlihal hari ke-7 meninggalnya nenek pun akan selesai malam ini. Mamah yakin kalau aku masih berada di rumah nenek. Tapi entah di mana. Setiap hari ia berdoa untuk keselamatanku. Dia terus menungguku di rumah itu dengan sabar.
Mamao, Tolouneng, teriakku. Ketika tangan makhluk astral itu mencengkeram dan menarik paksa tubuhku masuk ke dalam lemari, yang kini seolah ada lorong gelap yang sangat dalam di sana. Sempat kulihat sosok nenek memelukku dari belakang dan membisikkan sesuatu. Samar-samar aku mendengarnya. Lalu nenek melepasku yang masih dalam cengkeraman tangan itu. Aku jatuh tersungkur ke dalam sebuah kubangan air yang entah di mana sekarang aku berada. Di sini gelap, bau lembab. Sepertinya aku berada di dasar sebuah sumur yang sudah hampir kering. Hanya sedikit genangan air, tidak terlalu dalam dan keruh. Aku berada di tengahnya basah kuyup dan kedinginan. Pikiranku kusut. Aku sangat ketakutan di sini. Aku di mana? Mama, tolong aku. Aku hanya bisa menangis. Kulihat ke arah atas. Tampak bulan bulat sempurna berada di tengah lingkaran mulut sumur tua ini. Sekitar 15 meter kedalaman sumur ini. Dinding sumur ini nampak kasar. Sepertinya aku bisa memanjatnya untuk keluar dari sini. Iya, aku akan memanjatnya. Walau aku tidak tahu akan ada hal menakutkan apalagi di atas sana. Itu lebih baik daripada aku hanya berdiam di sini tanpa melakukan apapun. Mungkin makhluk itu juga akan datang lagi menerkamku. Entah apa yang dia mau dariku. Kotak kecil itu masih utuh di tanganku. Aku simpan di saku sweaterku saja. Aku mulai memanjat mencari pegangan pada setiap batu yang agak menonjol keluar dari dinding sumur itu. Perlahan tapi pasti. Sedikit demi sedikit. Aku harus hati-hati. Di sini sangat licin. Salah langkah aku bisa tergelincir. Sedikit lagi, hanya beberapa langkah lagi. Tiba-tiba aku mendengar suara gemericik air di dasar sumur. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari sana. Astaga! Tangan itu lagi. Jantungku mulai berdegup sangat kencang. Seketika aku tahu maksud tangan itu muncul lagi. Dia pasti akan menarikku lagi agar tidak keluar dari sumur ini. Aku percepat panjatanku, dengan tangan dan kaki gemetar karena takut dan kedinginan. Aku terus berusaha naik untuk keluar dari sumur ini. Bibir sumur tinggal satu panjatan lagi. Tangan itu kini keluar, beserta sosok tubuh tua yang kulihat di halaman belakang rumahku, saat kejadian gelas berisi darah itu. Sebelum akhirnya aku pingsan. Sekarang terlihat jelas. Sosok itu bukanlah nenekku. Hanya pakaiannya saja yang mirip. Kebaya hijau dengan motif bunga-bunga, dan kain batik coklat tua persis seperti yang nenek pakai. Rambutnya tampak beruban acak-acakan. Sorot matanya tajam, seolah akan menerkamku. Bibirnya menyeringai, bikin bulu kuduku berdiri semua. Tetesan darah segar tak henti keluar dari mulutnya. Ia bergerak cepat merayap menyusulku. Aku mulai kehilangan keseimbangan. Tapi tangan kananku berhasil meraih bibir sumur itu. Dalam keputusasaanku tak kusangka, seseorang berhasil menarikku keluar dari sumur itu. Lalu dengan sigap, dia segera menutup sumur itu. Dengan sebuah papan bundar dari kayu, yang dibuat pas, sesuai ukuran lingkaran sumur itu. Sebelum makhluk itu berhasil menyusulku, aku jatuh terpental ke tanah berlumpur di dekat sumur itu. Lalu aku perlahan duduk dan bergeser mundur menjauh dari bibir sumur tua itu, masih dengan jantung yang berdegup semakin kencang. Tubuhku basah kuyup dan kotor oleh lumpur. Tak dapat kubedakan mana menggigil karena takut atau menggigil karena kedinginan. Aregegea. Tak akan kubiarkan kau lolos. Teriak makhluk dari dalam sumur itu. Sambil berusaha keluar dari sumur. Dengan menggedor-gedor papan penutup sumur itu. Diakhiri lentingan tawanya yang menyeramkan. Nafasku terengah-engah. Jantungku masih berdegup kencang. Aku hanya memandangi sumur yang tertutup itu, dengan posisi terduduk. Kakiku masih lemas, tanganku seakan kaku. Aku bertanya-tanya, siapa sosok wanita cantik yang menolongku ini?
Dia masih bersiaga di depan sumur itu, memastikan makhluk itu tak keluar dari sumur itu. Lalu dia sekarang berjalan ke arahku. Tampak dia tersenyum padaku, dengan bibir tipisnya yang berwarna merah merona. Matanya indah, hidungnya mancung, rambutnya diikat rapi. Kulitnya kuning langsat, dia memakai kebaya coklat polos. Dengan kain batik hitam, nampak tak asing bagiku. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya, sambil mengulurkan tangannya padaku, mencoba membantuku berdiri. "Tidak apa-apa. Kakak ini siapa?" Aku masih ketakutan. "Nanti aku jelaskan siapa aku. Yang penting sekarang, Kita harus segera pergi dari sini, sebelum Nyi Hejo berhasil keluar dari sumur itu." Papan itu tidak akan lama menahannya, jelasnya, lalu ku sambut tangannya. Oh, jadi makhluk tua mengerikan itu, bernama Nyi Hejo. Wanita misterius itu mengambil obor, yang sedari tadi tergeletak di dekat sumur. lalu mengajakku berjalan pergi. Menjauhi sumur tua itu. Tak ada percakapan di antara kami sepanjang jalan. "Itu gubukku, ayo, kita harus segera masuk. Aku yakin Nyi Hejo sudah berhasil keluar dari sumur. Aku takut dia berhasil menemukan jejak kita," ucapnya. Kami pun memasuki sebuah gubuk, tak ada siapa-siapa di sana. Tak terlihat juga gubuk lain di sana. Masih belum jelas kenapa aku ada di tempat asing ini. Kenapa Nyi Hejo terus mengejarku? Apa hubungannya dengan nenek? Lalu muncul wanita misterius yang menolongku ini. Siapa dia? Cantik, itulah hal yang ku kagumi dari wanita yang menolongku ini. Dia sedang membuatkan minuman untukku. Setelah sebelumnya memberiku kain seperti handuk untuk mengeringkan rambutku. Dia pun tadi menawariku untuk berganti pakaian. Tapi aku menolaknya secara halus. Padahal aku kedinginan, dengan baju, dan celana jeans, yang basah kuyup dan kotor ini. Baju yang dia sodorkan itu kebaya dan kain. Apa jadinya, kalau aku memakai itu? Bisa rusak citraku nanti, hehehe. Nih, minum dulu air hangat ini. Kami pun duduk berhadap-hadapan, sepertinya ada hal serius yang akan dia sampaikan. "Kakak ini siapa?" "Kakak menolongku. Dan aku di mana?" tanyaku dengan kaku. "Kamu Tika kan? Nggak terasa kamu sudah besar sekarang ya? Sebentar lagi, usia kamu 17 tahun kan?" Dia malah balik bertanya sambil tersenyum. "Iya kak, kok kakak bisa tahu? Kamu harusnya panggil aku nenek. Aku Laksmini. Aku kakak dari nenekmu, Sondari. Kamu pasti kaget kan? Karena aku terlihat lebih muda dari nenekmu. Aku pun seharusnya sudah tua, bahkan usiaku lebih tua 10 tahun dari nenekmu. Aku terjebak di alam ini, Nyi Hejo lah biang semuanya. Aku dan nenekmu diberi ilmu kanuragan turun-temurun dari nenek buyut kami, yang juga buyutmu. Kami diberi masing-masing sebuah cincin emas dengan batu mirah delima di tengahnya. Nenekmu tergoda oleh rayuan iblis wanita itu, dan ia menyerahkan satu cincin yaitu milikku. Sedang miliknya entah dia simpan di mana. Nenekmu berjanji akan memberikannya pada iblis itu. Padahal, jika itu terjadi, iblis itu akan dengan leluasa menyeberang dari dunianya ke dunia manusia. Ungkapnya. "Nenek, tapi kenapa mamah tak pernah cerita padaku? Lantas, kenapa nenek berbuat seperti itu? Lalu, apa hubungan semua ini denganku? Aku masih kebingungan di sini. Kami mencintai lelaki yang sama, yaitu kakekmu. Dan kakekmu mencintai aku, bukan nenekmu. Dengan bantuan dan perjanjian dengan iblis itu, nenekmu merubah semua keadaan sesuai keinginannya. Ia berhasil membuat kakekmu tergila-gila padanya dan menjauhiku. Nenekmu dengan tega memberikan cincin milikku pada iblis itu. Hingga akhirnya aku terjebak di sini." Nyi Hejo menyembunyikan cincin itu, hingga aku tak dapat menyeberang lagi ke dunia. Karena terlalu lama di sini, ragaku jadi hancur. Hanya ajalku yang dapat membawaku keluar dari alam ini. Lanjutnya, apa aku juga akan terjebak selamanya di sini, Nek? Aku mulai cemas.
Tidak kalau kamu mempunyai cintanya. Aku yakin, Nyi Hejo menginginkanmu karena kamu mempunyai cincin itu. Apa nenekmu sudah memberikannya padamu? Cincin. Nenek tak pernah memberiku cincin atau menceritakan hal aneh ini padaku. Tapi, tadi aku tertarik ke alam ini, karena aku membuka sebuah kotak kayu ini, Nek. Aku mengeluarkan kotak kayu itu, yang kusimpan di dalam saku sweaterku. Iya, itu kotaknya. Sama seperti milikku dulu. Usiamu tepat 17 tahun hari ini kan? Nenekmu seharusnya memberikannya padamu tepat di hari ulang tahunmu yang ke-17. Tapi, nenekmu dijemput ajal lebih dulu dengan kecelakaan itu. Pantas Nyi Hejo murka dan mencarimu. Tapi, ulang tahunku masih 5 hari lagi, Nek. Tepatnya berbarengan dengan 7 hari meninggalnya nenek. Ungkapku. Kalau aku hitung, kamu di sini sudah mau 7 hari. Malam ini adalah malam ke-7 nenekmu meninggal. Apa? Jadi Tika dah 7 hari hilang. Duh, Mamah pasti cemas sekarang ini. Aku jadi khawatir. Mamahmu dan warga memang sedang mencarimu. Kamu harus segera menyeberang lagi ke duniamu. Ayo, mana cincin itu? Harusnya nenekmu yang memakaikannya padamu. Tapi, aku bisa mewakili karena aku juga nenekmu. Wanita itu membuka kotak kayu itu. Mengambil bungkusan kain putih. Di dalamnya dan benar saja, itu adalah sebuah cincin, yang sangat indah dengan batu berwarna merah darah di tengahnya. Cincin itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Persis seperti pertama aku membukanya. Nek Laksmini memakaikannya di jari tengah tangan kananku, sambil mengucapkan mantra-mantra, yang aku sendiri tak tahu itu apa. Cincin ini sekarang sudah jadi milikmu Tika sayang. Ingat apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melepaskan cincin ini dari jarimu. Cincin ini bukan cincin sembarangan. Kamu tidak boleh menyalahgunakannya. Wajahnya yang cantik itu, sangat serius menjelaskan padaku. Ketika cincin itu sudah terpasang indah di jariku, tiba-tiba terdengar suara Nyi Hejo memekik di luar sana. Seolah dia tahu aku sudah memakai cincin itu. Tidak, kenapa kau mengacaukan rencanaku Laksmini? Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Nek Laksmini pun keluar dari gubuk itu, dan menyuruhku mengikutinya, namun tetap berada di belakangnya. Dia ingin melindungiku, kalau Nyi Hejo menyerang. Makhluk keriput itu, bak nenek sihir di negeri dongeng. Ia bersanggul tapi sangat acak-acakan. Rambutnya penuh uban, matanya menatapku tajam. Mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan giginya yang penuh darah. Kedua tangannya bergaya, seolah akan menari. Kakinya nampak tak sempurna, berlenggak-lenggok seperti penari kecak. Dengan sekejap dia berpindah tempat diiringi asap hitam tebal dan bau yang busuk bangkai yang sangat menyengat. Dia juga cucuku, tak akan kubiarkan iblis sepertimu menyakitinya. Teriak Nek Laksmini. Cincin itu milikku. Sondari seharusnya memberikannya untukku. Dia sudah berjanji padaku. Aku sudah mengabulkan semua keinginannya, termasuk menyingkirkan kamu dari hidupnya. Hihihihihihi. Suaranya serak berat tapi melengking sangat menakutkan. Kamu terlambat, cincin itu sudah kupakaikan pada cucuku, dan tak akan pernah bisa kau lepaskan. Aku akan selalu menjaganya, sampai ajalku tiba, tegas Nek Laksmini, sembari memegang dan mengangkat tanganku untuk memperlihatkan pada iblis itu. Sialan kau Laksmini. Kalau begitu, dengan terpaksa aku harus membunuh dulu cucumu. Hihihihihihi, ancamnya pada kami. Tak akan kubiarkan itu terjadi. Dasar kau iblis betina. Seketika, Nek Laksmini tangannya memancarkan cahaya merah dan menyerang Nyi Hejo. Aku yang ketakutan, hanya bisa memandang mereka bertarung. Sesekali Nyi Hejo berusaha mengenaiku. Tapi, Nek Laksmini terus menahannya. Tika, cepat lari ke sumur itu, kamu harus secepatnya kembali, sebelum tengah malam berakhir. Hari ini malam ke-7 kematian nenekmu. Perintahnya, di sela tangkisannya menahan setiap serangan Nyi Hejo.
Aku pun berlari masuk ke hutan tunggang langgang sambil berteriak tak karuan. Aku tak tahu kemana arahku untuk menuju sumur itu. Cincin di jariku lah yang memberiku petunjuk dengan sinarnya. Aku menangis melihat semua kenyataan ini. Nafasku terengah-engah. Aku berada di hutan belantara, di negeri antah berantah yang tak aku kenal sama sekali. Aku menghentikan langkahku, lututku menjadi penopang saat ini. Aku tertunduk, aku menangis sejadi-jadinya. Hanya bisa memanggil mamah dalam hatiku. Aku rindu pulang dan memeluk mamah. Satu-satunya orang yang sangat kusayangi. Hihihihihi. Samar-samar aku mendengar suara menakutkan itu. Apa yang terjadi pada Neklas Mini? Kenapa iblis itu kini terdengar mendekatiku? Aku harus segera menemukan sumur itu, walau aku tak tahu bagaimana caranya. Aku harus kembali ke duniaku. Aku beranjak dan mulai berlari lagi, secepat yang aku bisa. Di depan sana, aku melihat cahaya bersinar terang, sepertinya dari sumur tua itu. Akhirnya, aku menemukannya. Aku berjalan terlatih, tak sanggup lagi untuk berlari, tenagaku habis. Tika, ayo cepat lari ke sumur itu, lalu loncat. Terdengar suara Neklas Mini dari kejauhan, diiringi suara tawa menakutkan dari Nyi Hejo. Sepertinya mereka masih bertarung, sambil mengejarku menuju sumur ini. Itu sumurnya. Sumur itu mengeluarkan cahaya aura berwarna-warni. Sesekali, samarku dengar suara mamah memanggilku, sambil menangis berasal dari sumur itu. Mamah, ini Tika mah, Tika mau pulang mah, tolong Tika mah, Tika takut, tolong Tika mah. Aku memanggil mamah sambil terlatih, menuju sumur yang sudah begitu dekat namun seakan sangat jauh untuk kuraih. Bruak. Sumur itu tertutup papan kayu, dan cahaya itu menghilang, juga suara mamah. Asap hitam yang tampak menggulung di atas sumur, berubah menjadi sosok Nyi Hejo, yang kini berada di atas papan, yang menutupi sumur itu. Ia mulai berlenggak-lenggok mengerikan, menatap tajam ke arahku. Hihihihihi, mau pulang ya manis? Tanyanya menyeringai ke arahku. Pergi kau. Jangan ganggu aku. Aku ketakutan saat itu, berdiri beberapa meter dari sumur, dengan kaki pincang, karena tadi sempat terjatuh. Tak ada lagi yang akan menolongmu. Silas KM ini, tak bisa apa-apa di duniaku, hihihihihi, kamu juga harus jadi budakku di sini bersama nenekmu. Hihihihi. Ancamnya padaku. Tiba-tiba, cincin di tanganku bersinar terang. Tangan kananku terangkat, tak lama badanku melayang, mataku mulai merah seperti warna merah cincin itu. Inikah kekuatan cincin itu? Begitu kuat, sampai aku mengendalikan diriku sendiri. Tidak. Perlu kau ingat, aku sudah memakai cincin ini. Kita sama kuat di sini iblis betina. Sekarang hanya kau dan aku di sini. Aku atau kau yang akan mati. Ucapku penuh ancaman. Apa yang kulakukan? Kenapa aku berbicara seperti itu pada iblis betina itu? Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku. Ya Tuhan, bagaimana aku mengendalikan cincin ini? Aku dan Nyi Hejo pun terlibat duel hebat. Terlihat Neklas Mini datang, dengan terpincang-pincang, lalu ikut membantuku menyerang Nyi Hejo. Aku bersyukur, Neklas Mini baik-baik saja. Tika, biar aku saja yang hadapi Nyi Hejo, kamu harus segera pulang, waktumu hampir habis. Tidak Nek, aku yakin Nyi Hejo akan segera musnah, jika kita hadapi bersama. Nyi Hejo pun tampak kewalahan dengan seranganku dan Neklas Mini. Tak lama, ia jatuh tersungkur ke tanah. Ia memohon ampun, tapi kami tak menggubrisnya. Kami terus menyerangnya, hingga iblis itu musnah terbakar. Iblis itu pun berubah menjadi asap hitam, lalu menghilang di telan kegelapan, diiringi ringkikan tangis pilunya, yang memekakan telinga, dan membuat bulu kuduku berdiri. Seketika itu, sinar dari cincinku, yang membuatku jadi tak terkendali, redup. Aku pun jatuh terduduk lemas, hampir tak sadarkan diri. Untung saja, Neklas Mini segera menyadarkanku. Tring-tring. Tiba-tiba, sebuah cincin jatuh di antara kami.
Sepertinya itu cincin milik Nek Laksmini dulu yang disembunyikan oleh Nyi Hejo. Nek Laksmini pun mengambil cincin itu dan memakainya di jari tengah tangan kanannya sama sepertiku. Tika, ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini. Nek Laksmini membopong tubuh lemasku menuju mulut sumur tua itu. Dengan kekuatan cincin itu, Nek Laksmini membuka penutup sumur itu. Terbukalah kembali gerbang tempatku pertama menyeberang dari duniaku ke dunia ini. Sinar itu kembali berkelap-kelip memancarkan warna-warni aura yang indah. Dan terdengar kembali suara mamah yang terus memanggilku. Ayo, kita harus lompat masuk ke dalam sumur ini. Nek Laksmini memberi aba-aba. Kami pun terjatuh jauh ke dasar sumur tua itu yang seperti tak berujung. Badanku yang lemas hanya mampu pasrah terjatuh bebas ke dalam sana. Hingga tiba-tiba badanku membentur sebuah pintu bersamaan dengan segunduk bunga 7 rupa yang mengubur tubuhku. Beruak, aku sudah berada di duniaku. Keluar dari dalam lemari jati tua itu dan kini berada di kamar di rumah nenek di lantai atas. Kulihat mamah menggoyang-goyangkan tubuhku sambil memanggil namaku. Dia terlihat bahagia, telah menemukanku kembali tapi khawatir juga dengan keadaanku. Aku hanya tersenyum pada mamah. Mah, Tika sudah pulang, lalu aku pun pingsan. Maah, Tika di mana? Aku tersadar lalu terbangun dan duduk di kasurku. Kamu di kamarmu sayang, di rumah kita. Mamah memegang tanganku erat. Nenek mana Mah? Tanyaku, sambil menengok kiri kanan ruangan kamarku yang sempit itu. Nenek kan sudah meninggal sayang. Sepertinya kamu masih belum sadar betul ya sayang. Mamah tampak kebingungan. Ya, sepertinya tadi Tika mimpi ketemu nenek sambil garuk-garuk kepala. Oh iya sayang, ada banyak hal yang ingin mamah tanyakan sama kamu. Soal kejadian kemarin, kamu hilang seminggu, dan tiba-tiba saja keluar dari dalam lemari di loteng rumah nenek. Tika juga bingung Mah. Mungkin Tika diumpetin jin kali Mah. Ucapku, saking bingungnya mencari alasan. Dan tak mau juga mamah tahu kejadian kemarin. Bisa jadi sih, soalnya kata Pak Ustadz. Udah deh Mah, Tika kan udah pulang, sekarang Tika mau ziarah ke makam nenek. Mamah mau antar Tika kan? Aku pun menyela ucapan mamah agar tak membahas lagi masalah itu. Kamu nggak capek? Enggak lah Mah, oh iya Mah, lihat deh Tika punya cincin, bagus kan? Aku memperlihatkan tangan kananku pada mamah. Ah, ngaco kamu, cincin apa? Tangan kamu polos gitu juga. Udah ah, yuk siap-siap kita ke makam nenek. Mamah pun berlalu menuju kamarnya. Aneh kenapa cincin ini tak terlihat oleh mamah. Padahal jelas-jelas cincin ini melingkar indah di jari tengah tangan kananku. Jelas saja orang lain tidak bisa melihat cincin itu, kecuali dia juga punya ilmu kanuragan, seperti Mutika. Suara itu, suara Nek Laksmini. Aku ingat sekarang. Bukankah nenek sama-sama lompat ke dalam sumur itu, dan cincin nenek sudah kembali. Pantas, dia bisa menyeberang juga. Nek Laksmini, nenek di mana? Aku berdiri dan berputar mencari keberadaan Nek Laksmini. Aku tak di rumahmu, telepati melalui cincin itulah, aku bisa berbicara denganmu. Wih, canggih ya Nek. Ngirit pulsa nih, hehehe. Ucapku. Pulsa itu apaan Tika? Nanti deh Tika jelasin, bingung juga jelasinnya. Ampe lupa, Nek Laksmi kan terperangkap puluhan tahun di dunia itu. Mana tahu soal HP apalagi pulsa, hehehe. Ya udah, yang penting kamu sudah siuman, dan kamu baik-baik saja, nenek sangat khawatir. Tapi nenek sekarang di mana? Bagaimana aku bisa menemui nenek lagi? Aku kini berada di rumah nenekmu, Nenek Sondari. Aku di kamar loteng, yang ada lemari itu, aku mendiami jelangkung, yang ada di dalamnya. Karena ragaku sudah hancur, aku tak punya raga untuk ku tempati. Baiklah Nek, Tika pasti akan sering menengok nenek. Sama seperti yang Tika lakukan pada Nenek Sondari.
Iya Tika, ada banyak hal yang akan aku sampaikan mengenai cincin itu dan kekuatannya. Aku tak mau kamu kewalahan lagi saat menggunakannya. Kamu harus bisa mengendalikannya. Baik Nek. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan itu Mamah. Aku kaget apa Mamah dengar aku mengobrol barusan. Tika, yuk Mamah sudah siap. Iya Mah, yuk. Pulangnya ngebaso ya Mah. Tika lapar. Hihi, aku pun keluar kamar dan segera mengikuti langkah Mamah. Kamu ini, ya. Mamah mencubit lagi hidungku. Itu sering dilakukannya. Aku dan Mamah pun berziarah ke makam Nenek Sondari. Aku tenang sekarang, semua hal aneh itu sudah aku lalui. Semua kembali normal seperti semula. Aku tak pernah bercerita apapun pada Mamah soal kejadian itu. Mamah dan warga taunya kalau aku diumpetin jin. Katanya hehehe. Kini aku tiap hari, sepulang sekolah, selalu pulang telat. Saat Mamah bertanya, aku selalu menjawab kerja kelompok di rumah teman. Padahal aku ke rumah nenek menengok Nenek Laksmini yang kini tinggal di sana. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Ikuti kisah-kisah selanjutnya. Klik like jika kalian suka dengan cerita ini, dan klik subscribe agar selalu dapat update cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa, salam misteri.